Pernah nggak sih teman-teman merasa semuanya itu terburu-buru? Dari pagi sampai malam semuanya terburu-buru. Padahal yang membuat terburu-buru itu adalah pikiran kita sendiri. Beberapa bulan ini aku lagi pengen banget menikmati pagi hari. Jadi setelah bangun aku usahakan untuk jogging. Jadi aku lari dan rumahku itu di pedesaan. Dan aku sangat menikmati suasana pedesaan ini. Jadi setiap kali jogging, jalan yang kulalui itu adalah persawahan. Nah, karena memang rumahnya di desa, jadi banyak sekali persawahan. Pernah suatu pagi aku melewati pagi yang sangat cerah sekali. Di sana, di tengah sawah, aku melihat matahari itu baru akan muncul. Dan aku melihat awan itu sangat indah sekali. Lalu aku termenung, aku berdiri di sana, aku melihat betapa indahnya. Lalu aku menikmati pagi itu dengan indah. Setelah pulang ke rumah, hatiku bahagia dan merasa senang. Aku merasa bersyukur sekali karena masih diberi kesempatan yang pagi ini dengan indah. Lalu akhirnya aku flashback beberapa tahun ke belakang saat aku baru awal-awal mempunyai bayi, dan di situ setiap pagiku selalu ngantuk karena aku habis begadang. Namun setelah beberapa bulan ku lewati, semuanya berlalu begitu saja. Aku tahu ini adalah fase dan proses. Namun setelah anakku beranjak balita, tidurnya mulai teratur dan aku juga mulai teratur tidurnya. Namun di sela-sela malam aku sering begadang memantengi HP. Nah, karena dari situ aku pernah menjelaskan bahwa aku selama ini puasa sosial media. Nah, setelah itu baru mungkin bangun tidur itu aku selalu bergegas ke dapur dan buru-buru karena takut kesiangan dan juga mempersiapkan sarapan buat suami yang bekerja. Akhirnya aku sangat terburu-buru karena aku tidak bangun lebih awal dan juga setelah anakku bangun, aku juga bakalan repot dengan pekerjaan dan aku bakalan emosional dan aku bakal uring-uringan. Dari situ aku mulai menyadari aku harus memperbaiki waktuku sendiri. Setelah itu aku mencoba bangun lebih awal untuk menikmati dulu pagiku. Lalu aku berniat untuk jogging dan juga mungkin dari jogging itu aku niat untuk menguruskan badanku karena setahun ini BB-ku benar-benar naik drastis. Nah, dari itu aku mulai ingin menikmati joggingku di pagi hari. Setelah itu aku menyadari pagi-pagi sangat indah. Pagi-pagi itu ternyata menyenangkan. Kenapa selama ini aku menghabiskan pagiku di kasur dengan rasa lelah dan mengantuk? Padahal malamnya aku hanya begadang gak jelas untuk melihat sosial media. Aku baru tahu sekarang kenapa gitu. Kenapa aku gak bangun lebih awal dan aku menikmati indahnya pagi ini. Kenapa baru sekarang aku sadar bahwa pagi itu sangat indah untuk dilewati. Jadi pagi-pagi itu aku selalu berusaha untuk bangun. Walaupun beberapa hari aku selalu zonk karena emang pagi itu dingin banget. Tapi aku selalu berusaha mencoba lagi dan lagi karena aku selalu ketagihan dengan pagi hari yang cerah. Dulu aku yang suka uring-uringan dengan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Karena dari pagi sampai malam itu selalu ada, cucian piring selalu ada, dan pekerjaan lainnya selalu ada. Namun setelah aku sadar dan aku melihat pagi dengan indah, aku adalah manusia yang paling beruntung karena aku bisa menikmati pagi dengan indah dan tidak terburu-buru untuk berangkat ke kantor ataupun untuk berlari mengejar yang lainnya. Di satu sisi suamiku mungkin yang terburu-buru, tapi suamiku itu bukan tipe yang harus banget terburu-buru dan harus banget on time. Dia itu ya apa adanya. Kalau misalnya hari ini capek, ya dia nggak selalu memaksakan diri karena dia juga kerjanya di sekolahan. Jadi dia nggak harus banget yang kayak atasan harus deadline dan lainnya.
Dia menyesuaikan murid yang berangkat dan juga dia mempunyai jam-jam pelajaran tertentu. Jadi kurasa dia cukup capek, namun masih ada waktu untuk dirinya sendiri. Aku juga tidak pernah mengekang dia untuk bermain dengan hobinya, karena aku tahu seseorang itu mempunyai hobinya sendiri-sendiri. Namun dari awal-awal kita mempunyai anak, aku selalu keteteran mengurus anak dan juga keteteran yang lainnya. Dari situ mungkin aku mulai uring-uringan kepada suamiku dan aku minta bantuan dia untuk membantu mengurus anak. Dari situ mungkin suamiku merasa bahwa dia terkekang dan dia tidak bisa main dan juga tidak bisa bermain dengan hobinya. Namun dari dalam hatiku aku tidak ada pernah untuk mengekang suamiku itu main dengan hobinya. Namun aku pengen suamiku itu menyadari bahwa statusnya adalah sebagai bapak. Jadi mau bagaimanapun dia harus menyisihkan waktunya untuk anaknya. Selain dari itu juga manusia itu mungkin tempatnya adalah hilaf. Jadi di saat aku capek, dulu itu aku sering banget uring-uringan dan emosional gak jelas. Jadi mulai sekarang aku pengen banget memperbaiki emosionalku. Nah sekarang mungkin suamiku sering bilang kalau aku pergi ke sini boleh gak sih? Aku main ini boleh gak sih? Terus aku bilang boleh kok, asalkan kamu tahu batasan dan tahu waktu. Dan kita itu para istri gak mungkin dong kita melarang suami kita itu tanpa alasan. Pasti ada satu alasan. Dan aku pun pengen suamiku itu bebas menjalani hidupnya, tidak terkekang, tidak terburu-buru, dan dia selalu enjoy. Aku juga ingin itu terjadi pada suamiku dan diriku dan juga anakku.